Bab 1514. Maksudnya, pengaturan yang mereka lakukan ini bukan demi menipu Anda, melainkan membodohi masyarakat dan menimbulkan opini publik. Akhirnya Naomi mengerti. Mereka tahu bahwa hubungan Anda dan Tuan Daniel begitu dalam. Anda juga sangat cerdas. Jika orang itu palsu, maka tidak akan bisa menipu begitu lama. Jadi, mereka sengaja mengumumkan berita kembalinya Presdir Daniel ke media, agar orang-orang tahu bahwa Presdir Daniel belum mati, hanya terluka akibat kebakaran, lalu diantar ke rumah sakit. Sekarang juga muncul opini publik, mengatakan bahwa Anda mengurung Presdir Daniel demi merebut harta kekayaan keluarga Wollens. Jika pada saat ini, Anda mengatakan bahwa Presdir Daniel adalah palsu, takutnya tidak ada satu orang pun di dunia yang percaya. Benar, Tracy mengerutkan keningnya. Kalau begitu, sekarang harus bagaimana? Naomi sangat cemas. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya apapun yang dilakukan salah. Periksa dulu dia asli atau palsu. Tracy berkata dengan tegas. Jika asli, maka segalanya setimpal. Jika palsu, maka kita gunakan rencana lawan untuk menyerang balik. Menggunakan rencana lawan untuk menyerang balik. Naomi tidak mengerti maksud Tracy. Pokoknya, dalam masalah ini, kita tidak boleh bertindak gegabah. Harus diselidiki dulu dengan jelas. Tracy berpesan, kalian tetap perlakukan dia seperti dulu. Anggap saja tidak tahu apapun. Mengerti, Naomi mengangguk. Tapi, apakah Anda akan menghadapi bahaya? Naomi sungkan mengatakan hal itu dengan jelas. Namun, dia bisa mengerti. Sekarang Presdir Daniel sangat suka mendekati Nona Tracy. Mungkin tidak akan menyakiti Nona Tracy demi menjalankan rencana. Hanya saja, jika pria itu mengambil keuntungan dari Nona Tracy, bagaimana harus menjelaskannya saat Presdir Daniel yang sesungguhnya kembali? Tidak apa-apa, aku tahu batasan. Tracy malah tidak merasa khawatir. Dengan cepat, mobil sudah sampai di Villa Sisi Utara. Sejak sebelumnya terjadi kebakaran di Villa Sisi Selatan, semua orang pindah ke Villa Sisi Utara. Sekarang Villa Sisi Selatan masih ditutup. Awalnya Sanjaya mengusulkan agar segera merenovasinya, tetapi Tracy tidak mengizinkannya. Alasan pertama adalah agar pihak kepolisian bisa mengambil barang bukti kapanpun. Alasan kedua adalah ingin menggunakan hal ini untuk mengingatkan diri sendiri, agar bisa mengambil pelajaran. Nyonya Tracy, Anda sudah kembali. Melihat Tracy kembali, Bibi Riana buru-buru menyambut. Tuan Daniel sepertinya tidak enak badan. Dia tidak makan sedikit pun makanan yang aku buat untuknya. Bagaimana ini, Bibi Riana? Sudah menyusahkanmu. Apa yang Bibi buat? Tracy bertanya. Makanan kesukaannya. Mie daging sapi, bubur sayur, dan beberapa camilan. Bibi Riana sangat risau. Aku mengira Tuan tidak berselera makan. Jadi aku juga mengukus sarang burung walet untuknya. Tapi, dia juga tidak sebaliknya. Masaklah bubur tulang iga sapi. Dia paling menyukainya. Tracy tersenyum. Kebetulan aku juga bisa memakannya. Baik, aku akan segera memasaknya. Bibi Riana buru-buru masuk ke dapur untuk memasak. Tracy pun naik ke lantai atas. Tidak langsung masuk ke kamar tidur, melainkan ke ruang kerja. Dia menyalakan komputer, lalu membaca berbagai macam dokumen. Winnie mengirimkannya seluruh data berita dan opini publik yang sudah dirapikan, serta membuat beberapa catatan. Saat Tracy membacanya, ternyata opini publik sekarang sudah berkembang menjadi semakin keterlaluan. Ada berbagai macam tebakan, bahkan juga mengatakan bahwa sekarang dirinya akan segera menerima sanksi hukum. Baru saja melihat komentar itu, pihak kepolisian sudah menelepon, mendesaknya untuk secepat mungkin bekerja sama dalam pemeriksaan. Kalau tidak, mereka akan datang secara langsung ke Villa Sisi Utara. Saat Tracy hendak merespons, sebuah bayangan yang familiar membuka pintu dan masuk ke dalam. Tracy mendongak dan melihat, kebetulan beradu pandang dengan Daniel. Tatapan mata pria itu sangat lembut dan penuh perasaan, masih sama seperti dulu. Untuk sesaat, Tracy sedikit terlena, seolah-olah pria ini adalah Daniel yang sesungguhnya. Presdir Tracy. Presdir Tracy. Di ujung telepon sana, seruan petugas polisi memutuskan pemikiran Tracy dan menariknya kembali dari urusan perasaan. Dengan cepat Tracy memulihkan akal sehatnya.
Baik, aku tahu. Sebelum pukul 6, aku akan pergi ke sana. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Tracy mendongak dan menatap Daniel. Pihak kepolisian mendesakku untuk bekerja sama dalam pemeriksaan. Tidak perlu mempedulikan mereka. Daniel berjalan mendekat dan memeluk Tracy dari belakang. Ada aku. Tidak ada orang yang boleh menindas istriku. Bab 1515. Selesai bicara. Dia ingin mencium telinga Tracy, tetapi Tracy menghindar secara naluriah, serta mendorongnya dengan dingin. Sekarang dunia luar terus berkomentar. Apa kamu tidak melihat berita? Opini publik tidak perlu dipedulikan. Daniel menghibur. Beberapa hari lagi, hal itu akan mereda dengan sendirinya. Mereda. Tracy menatapnya sambil mengerutkan kening. Apa kamu tidak melihat berita? Sudah seperti ini. Bisa mereda dengan sendirinya. Kamu mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Sudah muncul konflik internal di perusahaan. Semua direktur ingin menyerangku. Dengan tidak mudah aku baru bisa mengendalikan hal ini. Sekarang muncul duplikat baru. Menurutmu, tanpa mengambil tindakan apapun, hal ini bisa mereda dengan sendirinya? Jelas Daniel terlihat sedikit terkejut. Tapi dengan cepat dia meminta maaf dengan sikap yang baik. Harus menyalahkanku dalam hal ini. Tadi Cody datang mencarimu. Tracy langsung bertanya. Apa yang dia katakan? Bukan apa-apa. Hanya datang untuk memastikan aku benar-benar masih hidup atau tidak. Lalu bertanya padaku bisa kembali ke kantor atau tidak, serta bilang. Daniel menatap Tracy dengan lemah. Tidak berani melanjutkan bicara. Bilang apa? Tracy terus bertanya. Dia bilang, wanita tidak bisa diandalkan untuk menjadi pemimpin. Maka memintaku untuk segera kembali dan memimpin perusahaan. Daniel memperhatikan raut wajah Tracy, sambil mengucapkan kata ini dengan hati-hati. Perkataannya benar. Tracy bukan hanya tidak marah, malah mendesah. Saat kamu mengalami kecelakaan selama beberapa hari itu, semua musuh keluar, berkata dengan sungguh-sungguh curiga hingga bisa menenggelamkanku. Sekarang kamu sudah kembali. Juga ada opini publik yang sangat menggemparkan. Sudah hidup sampai seusia ini. Beberapa hari ini memang masa-masa paling melelahkan. Jika boleh, aku sungguh tidak ingin mempedulikannya. Jadi, kamu harus segera menjalani pengobatan. Setelah kesehatanmu pulih, barulah kamu ambil alih kembali setumpuk masalah ini. Aku tidak ingin mempedulikannya lagi. Membahas masalah kesehatan. Aku memang ingin mengatakannya padamu. Daniel berkata dengan ekspresi serius. Beberapa hari ini, aku merasa kondisi kesehatanku sudah membaik. Sekarang juga sudah sangat bersemangat. Aku berpikir, mungkinkah karena kejadian kali ini, secara tak terduga sudah membuang racun di tubuhku. Benarkah? Tracy sangat gembira. Aku juga merasa raut wajahmu sekarang sangat baik. Juga sudah bersemangat. Racun di tubuhmu ini memang sangat aneh. Sekarang meskipun sungguh menghilang secara tiba-tiba, itu juga tidak aneh. Kalau begitu, aku akan segera meminta Lily kemari untuk mengambil darahmu dan memeriksanya. Maka akan diketahui dengan jelas. Selesai bicara, Tracy langsung mengambil ponselnya dan hendak menelepon. Tunggu sebentar. Daniel buru-buru menghentikan. Menurutku, itu tidak perlu. Jika diperiksa dan hasilnya malah ada masalah, aku akan merasa tertekan. Benar juga, Tracy mengangguk. Kalau begitu, begini saja. Kamu tetap menjalani pengobatan yang diberikan oleh tabib Hansen sebelumnya. Lalu pantau selama beberapa hari dan lihat bagaimana hasilnya. Tidak perlu. Sekarang aku sudah tidak ada gejala apapun. Bagaimana mungkin tidak? Tracy langsung kesal. Kali ini saat kembali, kamu sangat aneh. Banyak orang merasa ada yang tidak beres dengan diri mereka sendiri. Jika bukan karena kamu mengalami hilang ingatan secara tidak langsung sebelum kecelakaan, aku juga mengira kamu bukanlah suamiku. Mendengar kata ini, Daniel tertegun, lalu buru-buru menjelaskan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bukan suamimu? Hais, katamu benar. Aku memang jatuh sakit hingga menjadi seperti sekarang ini. Sudah seharusnya aku menjalani pengobatan. Jadi sudah benar. Tracy mengangguk dengan senang. Nanti aku akan meminta Amanda dan Dixon untuk memberikan pengobatan. Kamu cepatlah memulihkan kesehatan, lalu kembali mengurus perusahaan.
Sekarang aku seorang diri hampir tidak mampu memikulnya. Baik, aku tahu, Daniel menjawab dengan terpaksa. Tapi, aku mendengar dari Cody bahwa sekarang para direktur sepertinya membuat ulah lagi. Bagaimana kamu menangani masalah itu? Apa yang bisa aku lakukan? Mereka sama sekali tidak menyukaiku. Tadi dalam perjalanan pulang, Direktur Tony juga meneleponku dan memintaku untuk membawamu ke kantor. Meskipun ia hanya mengatakan satu patah kata, tapi aku mengerti. Jadi, malam ini kamu jalanilah pengobatan. Lalu besok pagi ikut denganku ke kantor. Bab 1516. Ya, baik. Kali ini Daniel menjawab dengan sangat lugas. Tok-tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Masuklah. Tracy merespons. Bibi Riana membuka pintu dan masuk. Di kereta dorong. Ada sebuah panci yang indah, beberapa sayur pendamping, serta 2 set alat makan. Tuan Daniel, Nyonya Tracy, bubur tulang iga sapi sudah matang. Bibi Riana menyapa dengan ramah. Juga ada beberapa sayur pendamping. Cepat cicipi. Tidak perlu. Baik. Terima kasih Bibi Riana. Tracy menjawab sambil tersenyum. Sudah menyusahkanmu. Tidak, tidak. Asalkan kalian suka. Aku pun akan merasa gembira. Bibi Riana menyendokkan 2 mangkuk bubur, lalu meletakkannya di atas meja. Cepat makanlah selagi hangat. Aku keluar dulu. Baik Bibi Riana. Tracy mengantar Bibi Riana pergi, lalu berkata kepada Daniel, cepat makan dulu. Kamu paling suka makan bubur tulang iga sapi. Aku tidak lapar. Melihat sepanci bubur itu, Daniel pun sedikit mengerutkan keningnya. Bibi Riana bilang hari ini kamu tidak makan apapun. Bagaimana bisa tidak lapar? Tracy menyerahkan mangkuk berisi bubur kepadanya. Cepat makan. Harus patuh. Terima kasih istriku. Daniel menerima mangkuk bubur itu, lalu mengaduk-aduknya dengan sendok, tetapi tidak ada niat untuk memakannya. Sambil makan bubur, Tracy terus mengawasinya. Daniel pun hanya bisa memakannya dengan terpaksa. Setelah memakannya 2 suap, ekspresinya menjadi sangat menderita, hampir saja muntah. Suamiku, ada apa denganmu? Apa lambungmu bermasalah? Tracy bertanya dengan perhatian. Jika tidak bisa makan, jangan makan. Mungkin bubur tulang iga sapi sedikit berminyak. Aku akan meminta Bibi Riana memasak bubur putih. Bubur putih, sebelumnya saat kamu sakit, juga seperti ini. Selama 2 bulan, hanya mengonsumsi bubur putih. Berat badan pun menurun belasan kilogram. Sepertinya sekarang penyakitmu kambuh lagi. Tidak bisa. Aku akan segera menelepon Amanda dan Dixon untuk kemari. Selesai bicara, Tracy buru-buru menelepon. Amanda, sekarang aku akan menyuruh orang untuk menjemputmu dan Dixon kemari. Benar, Daniel sudah kembali, tapi dia masih tidak enak badan. Kalian perlu lanjut memberikan pengobatan untuknya. Ikutilah metode pengobatan yang dulu dilakukan oleh tabib Hansen untuk mengobatiku. Kalian bersiap-siaplah. Kemudian, Tracy tetap menyuruh Bibi Riana memasak bubur putih, serta berpesan, harus lebih tawar, masukkan sedikit beras. Mendengar kata ini, Daniel pun memasang ekspresi menderita. Suamiku, kamu kembalilah ke kamar, mandi dulu. Selesai mandi, bubur putih pun sudah matang. Tracy mendorong Daniel. Belakangan ini, Amanda dan Dixon tinggal di villa yang ada di kota Hoi. Aku menyuruh orang pergi menjemput mereka. Diperkirakan baru sampai sore nanti. Setelah mereka datang, pengobatanmu akan dimulai. Setelah pengobatan, tidak boleh terkena air, maka kamu harus mandi dulu. Tidak boleh terkena air. Mendengar kata ini, Daniel merasa sedikit tidak tenang. Kenapa? Nanti kamu juga akan tahu. Tracy mendorong Daniel masuk ke kamar. Istriku, ayo kita mandi bersama. Daniel mengambil kesempatan. Dia menarik tangan Tracy dan mendekatinya dengan mesra. Kita sudah sangat lama tidak bermesraan. Dokter bilang tidak boleh. Kamu lupa, Tracy berkata dengan serius. Saat melakukannya sebelumnya, kamu mengeluarkan banyak darah dari hidung. Bahkan pingsan, sampai mengejutkanku. Sepertinya Daniel sedikit terkejut. Apa aku selemah itu? Tapi, itu dulu. Sekarang tidak akan. Intinya, demi kesehatanmu, sekarang dilarang memikirkan hal seperti itu.
Tracy mendorong pria itu masuk ke dalam kamar mandi secara paksa. Cepat mandi. Nanti aku akan menggosok punggungmu. Benarkah? Daniel merasa gembira. Tidak peduli boleh melakukan hubungan atau tidak. Asalkan Tracy masuk untuk menggosok punggungnya. Dia pun ada kesempatan untuk menaklukkan wanita itu. Omong kosong. Cepat mandi. Tracy menutup pintu kamar mandi. Lalu senyuman di wajahnya segera menghilang. Daniel yang asli memiliki tato kepala serigala di pinggangnya. Itu adalah satu-satunya tanda pengenal saat pertama kali mereka bersama. Tracy mengingatnya dengan sangat jelas. Sekarang asalkan melihat apakah ada tato kepala serigala di pinggang pria itu, maka bisa memastikan identitasnya. Bab 1517. Tracy berdiri di depan kamar mandi, sambil melihat jam tangannya. Mendengar suara air dari dalam kamar mandi. Dia menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Sudah 5 menit. Seharusnya pria itu sudah membuka bajunya. Tracy mengambil sebuah handuk, lalu masuk ke dalam. Di tengah-tengah uap air, bayangan punggung pria itu terlihat sangat tinggi menjulang. Masih ada aura liar yang tak terkontrol. Mengenai tato kepala serigala di pinggang itu, meskipun tertutup oleh uap air, tetapi tetap bisa terlihat dengan sangat jelas. Dia memang Daniel. Tracy tertegun. Bagaimana mungkin? Mengapa tatonya bisa sama persis? Mungkinkah dia sungguh adalah Daniel yang sebenarnya? Istriku. Tiba-tiba Daniel membalikkan badannya, lalu mengulurkan tangan dan hendak memeluk Tracy. Tracy segera menghindar dengan waspada, lalu dengan cepat melesat pergi. Kamu mandilah yang benar. Aku mau lihat buburnya sudah matang atau belum. Istriku. Daniel menarik Tracy dan tidak membiarkannya pergi. Menekannya di tembok, lalu mendekat untuk menciumnya. Tracy menolak. Dia menolehkan wajahnya untuk menghindari ciuman pria itu. Lalu berseru marah, "Lepaskan aku. Kamu adalah istriku. Aku bisa menciummu sesuka hatiku." Daniel masih mendekat tanpa tahu malu. Kedua tangannya mencengkeram pergelangan tangan Tracy. Tracy meronta, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Di bawah kepanikan, dia pun menendangkan lututnya dengan kuat. "Ah!" Daniel membungkuk, sambil memegang tubuh bagian bawahnya, dengan ekspresi sangat kesakitan hingga memucat. "Rasakan." Tracy mendorongnya dengan dingin, lalu pergi dengan marah. Saat keluar dari kamar, Tracy melihat bibi Riana mondar-mandir dengan tidak tenang di depan pintu. Dia pun mengatur suasana hatinya, lalu memanggil, "Bibi Riana, ada apa?" "Tadi aku baru selesai membuat bubur putih dan bersiap mengantarnya. Namun, aku mendengar sepertinya Tuan Daniel berteriak di dalam. Apa kalian bertengkar?" Bibi Riana merasa sedikit canggung, tetapi juga sedikit khawatir. "Tidak." Tracy mengambil bubur putih itu. "Baiklah, aku akan membawanya masuk." "Bibi lanjutkan kesibukanmu saja." "Baik, baik." Bibi Riana tidak berani banyak bicara dan buru-buru pergi. Tracy kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa bubur putih itu. Dia meletakkannya di meja kecil, lalu berbicara kepada Daniel yang berada di dalam kamar mandi. "Selesai mandi, keluarlah untuk makan bubur. Mulai hari ini, setiap hari kamu hanya boleh makan bubur putih. Sehari 3 kali semangkuk bubur putih, ditambah sepiring kecil sayur zaitun. Setelah memakannya selama 2 bulan berturut-turut, kondisi pencernaanmu akan membaik." Daniel keluar dari kamar mandi dengan berbalutkan handuk, lalu buru-buru berkata, "Kamu tidak akan sekejam itu kan? Dulu kamu juga seperti ini." Tracy sangat lugas, juga sangat tegas. "Sebelumnya, kamu bahkan memakannya selama hampir 3 bulan, tanpa ada sayur pendamping. Kamu." Tanpa mempedulikan pria itu, Tracy langsung menelepon dan berpesan kepada Bibi Riana, "Bibi Riana, mulai hari ini, selain bubur putih, Daniel tidak boleh memakan apapun. Oh ya, juga tidak boleh membiarkannya minum bir dan minuman lain. Hanya boleh minum air putih. Nanti merepotkan bibi menyuruh orang kemari untuk membereskan konter bar kecil yang ada di dalam kamar. Semua minuman beralkohol harus dibawa pergi. Hanya boleh meninggalkan air mineral." "Baik, Nyonya Tracy." Bibi Riana buru-buru merespons. "Kapan mau mulai dibereskan?" 1 jam lagi." Tracy melihat jam tangannya. Setelah dia selesai makan bubur,
Lakukanlah setelah membereskan peralatan makannya. Baik, Nyonya Tracy. Setelah mengakhiri panggilan, Tracy menatap Daniel sambil tersenyum. Lalu berkata dengan serius, "Demi kesehatanmu, kamu harus mendisiplinkan dirimu. Dulu kamu bisa melakukannya. Sekarang juga pasti bisa melakukannya. Cepatlah makan. Selesai makan, berpakaianlah. Nanti Bibi Riana akan membawa pelayan untuk membereskan konter bar kecil." Tracy mendesak, "Sekarang aku mau mengurus urusan kantor. Nanti saat Amanda datang, aku akan menemanimu menjalani pengobatan." Selesai bicara, dia pun keluar. Melihat bubur putih di hadapannya, ekspresi Daniel terlihat sangat menderita. Memikirkan nanti masih harus menjalani pengobatan, dia merasa semakin menderita. Namun, demi rencananya, dia pun hanya bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Bab 1518. Setelah menjemput Amanda dan Dixon kemari, mereka langsung diantar ke villa kecil yang berada di bagian belakang. Tracy juga meminta Lily untuk membuat sebuah ruangan pengobatan tradisional di sini, agar memudahkan Amanda dan Dixon untuk mengobati Daniel. Kedua orang itu adalah anak yang polos. Mendengar Tracy mengatakan bahwa Daniel sudah kembali, lalu meminta mereka datang mengobati, mereka pun dengan polos membawa berbagai macam peralatan medis dan obat kemari. Sesampainya di villa kecil, mereka mulai membereskan barang bawaan. Amanda, saat Tracy masuk, Amanda sedang membersihkan jarum perak peninggalan Tabib Hansen. Mendengar suara Tracy, dia pun buru-buru menyambut. "Kak Tracy, sudah menyusahkan kalian, membuat kalian datang kemari." Sebelumnya, saat villa sisi selatan mengalami masalah, Tracy menyuruh orang mengantar Amanda dan Dixon tinggal sementara di villa di kota Hoei. Karena dia memikirkan mungkin akan ada hari ini di mana Daniel kembali. Nanti takutnya masih memerlukan bantuan mereka. Kalau tidak, sekarang tidak akan bisa begitu cepat langsung menyuruh orang menjemput mereka. "Tidak apa-apa, kami memang diutus oleh guru untuk melindungimu," Amanda berkata sambil tertawa. "Kak Tracy, apa Tuan Daniel sungguh sudah kembali? Dari awal aku sudah bilang, tidak mungkin terjadi apa-apa padanya." "Ya, dia sudah kembali," Tracy berkata sambil tersenyum. "Namun, racun di tubuhnya masih belum dibersihkan. Setelah memikirkannya, aku merasa harus mengobatinya dengan metode pengobatan yang dulu digunakan oleh Tabib Hansen saat mengobatiku." "Kak Tracy, sebenarnya kami juga pernah membahas metode pengobatan itu, tapi takutnya tidak bisa dilakukan." Dixon sedikit khawatir. "Bagaimanapun juga, guru tidak pernah memesankan kepada kami tentang hal itu. Kami juga tidak pernah mencobanya. Sekarang sudah tidak ada cara lain, maka gunakanlah cara terakhir." Tracy berkata dengan tak berdaya. "Coba dulu saja." "Baiklah, kalau begitu, sekarang aku akan meracik obatnya." Dixon segera membuat persiapan. "Aku akan mempersiapkan jarum perak," Amanda berkata. "Dulu saat mengobatimu, kami sudah mengetahui titik akupuntur yang akan digunakan. Lalu juga pernah berlatih dengan guru. Seharusnya tidak akan ada masalah." "Baguslah. Kalian mempersiapkannya pelan-pelan saja. Aku akan membawanya kemari." Selesai bicara, Tracy kembali ke villa untuk memanggil Daniel. Pada saat ini, Daniel duduk di sofa dengan berpakaian rapi. Sambil mengerutkan kening, dia menatap Bibi Riana dan beberapa pelayan wanita yang sedang membereskan konter bar kecilnya. Melihat mereka sungguh membawa pergi botol birnya dan tidak meninggalkan satupun, dia pun tidak bisa menahan diri untuk menegur mereka. Namun, tidak disangka mereka tidak takut. Bahkan Bibi Riana masih menjawab, "Tuan Daniel, jangan marah. Kami melakukannya atas perintah Nyonya Tracy. Nyonya Tracy melakukan hal ini demi kebaikan Anda. Anda harus patuh." Daniel tertegun. Sungguh tidak menyangka dirinya yang selalu bersikap arogan dan sombong, kini malah jatuh ke situasi seperti ini. "Ini tidak benar, Tuan Daniel. Dulu Anda memakan bubur putih selama 2 bulan. Bahkan tidak ada sayur zaitun. Sekarang Nyonya mengizinkan untuk memberi Anda sepiring kecil sayur zaitun. Itu karena ia benar-benar memikirkan Anda. Anda harus memakluminya." "Benar, Tuan Daniel. Saat Anda tidak ada, Nyonya sangat menderita." Dua pelayan wanita juga menasihati Daniel dengan penuh kesabaran.
seperti menasihati seorang suami yang bersalah pada sang istri. Mendengar hal ini, Daniel tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa memegang kepalanya dengan ekspresi tidak berdaya. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Daniel yang selalu bersikap arogan, seharusnya seluruh pelayan di rumah mengikuti perintahnya. Mengapa sekarang bahkan pelayan wanita juga berani mengajarinya? Semua orang di rumah ini hanya mendengarkan perintah Tracy, sama sekali tidak mendengarkannya. Mungkin sudah dibereskan. Pada saat ini, Tracy kembali. Nyonya Tracy, semuanya sudah dibereskan. Bibi Riana buru-buru melapor. Hanya menyisakan air mineral. Semua minuman lain sudah dibawa pergi. Bahkan juga tidak meninggalkan daun teh. Begitu baru benar. Tracy mengangguk dengan senang. Lalu berpesan lagi. Kita melakukan hal ini demi kesehatannya. Maka harus melakukannya dengan ketat. Baik Nyonya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.